Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IPS di sini akan menjelaskan materi tentang karakteristik, peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS di sekolah dasar. Baik, sebelum memulai menyampaikan materi, di sini kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok 1. Yang pertama itu ada Mbak Anissa Makrumah, yang kedua ada Mbak Imamatus Saadah, dan yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Ayu Novia Rahman. Oke, di sini kita akan memulai menyampaikan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Imamatus Saadah. Karakteristik pembelajaran IPS SD kelas tinggi. Karakteristik pembelajaran IPS kelas tinggi di sekolah dasar atau SD adalah 1. Menuntut tinggi aktivitas siswa, di mana pembelajaran IPS kelas tinggi meminta siswa untuk melakukan kegiatan yang lebih aktif seperti melakukan penyelidikan, memecahkan masalah, dan berpartisipasi dalam diskusi. Yang kedua itu dilaksanakan secara logis dan sistematis, di mana pembelajaran IPS di kelas tinggi biasanya dilakukan dengan pendekatan konstruktivis yang berarti proses pembelajaran yang logis dan sistematis untuk membangun pengetahuan siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang beragam, di mana pembelajaran IPS kelas tinggi sering menggunakan metode-metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya yaitu Mbak Anissa Makrumah. B. Peristiwa. Pengertian peristiwa dalam ilmu pengetahuan sosial adalah hal-hal yang pernah terjadi, atau peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan pernah terjadi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan peristiwa biasanya sudah menjadi sejarah, yakni kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Peristiwa yang telah diuji kebenarannya itulah yang disebut dengan fakta. Peristiwa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang bersifat alamiah, yang kedua adalah bersifat insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, gerhana matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan peristiwa yang bersifat insaniah yakni peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia seperti pembangunan jembatan, skandal korupsi, pemilu, dan krisis. Fakta. Secara harfiah, kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah terjadi, benar, dan ada. Bisa juga diartikan bahwa itu adalah sesuatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan atau realitas yang real dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Dalam ilmu pengetahuan sosial, fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga dapat merupakan alasan untuk menolak teori baru. Fakta juga dapat mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada. Contoh, beberapa ilmuwan mengatakan bumi itu datar, sedangkan faktanya yang pernah kita lihat, bumi itu bulat dan bumi mengelilingi matahari. Itu salah satu contoh fakta yang dapat menolak teori yang baru. Namun, fakta bukan tujuan akhir dari pembelajaran IPS. Karena fakta juga sangat terbatas sebab yang pertama, kemampuan kita untuk mengingat sangat terbatas. Yang kedua, fakta itu bisa berubah pada sesuai waktu, misal tentang perubahan iklim suatu di kota, perubahan bentuk pemerintahan, dan sebagainya. Fakta hanya berkenaan dengan situasi yang khusus. Baik, selanjutnya yang D itu adalah konsep yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep adalah suatu istilah, pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa.
Misalnya kita katakan binatang klasifikasi dari jenis-jenis makhluk yang disebutkan. Jika kita sebutkan kata keluarga, maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan sebagainya. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi adalah prinsip-prinsip atau rules aturan yang dinyatakan dalam kalimat tidak di dalam kalimat yang sempurna. Nah, contohnya itu seperti A. Pada umumnya pusat-pusat kerajaan terletak di tepi sungai. Nah, itu termasuk generalisasi deskriptif. Yang B. Di dalam revolusi apabila golongan ekstrem berhasil merebut kekuasaan, maka akan berlangsung pementahan teror. Itu termasuk generalisasi sebab akibat. Baik, itu saja materi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.